Hai, welcome to Matematika Ruwet. Dalam video ini saya akan membahas beberapa soal tentang aritmatika sosial. Langsung saja nomor 1. Seorang pedagang membeli sepasang sepatu seharga 120.000. Oke, ini adalah harga awal. Harga awal 120.000. Dan dijual kembali dengan keuntungan 21%. Oke, untung 21%. Harga penjualan kembali pedagang tersebut adalah, berarti yang ditanyakan adalah harga akhir. Nah, ingat rumusnya, kalau diketahui harga awalnya 120.000 dan keuntungannya sekian persen, kita lihat rumusnya sebentar. Nah, di sini ada harga akhir, ini kan rumusnya, sama dengan sekian persen dari harga awal. Oke, tapi ingat, ketika untung ditambah, rugi dikurangi, diskon di minus. Karena posisinya untung berarti ditambah. Oke, persenannya kita tambah. Nilai sempurna dari persenan berapa sih? 100% kan? Karena di sini 100%. Karena di sini untung, maka jadinya plus. Jadi ditambah 21%. 100 ditambah 21% berapa? 121%. Nah, katanya tadi harga akhir rumusnya sekian persen dari harga awal. Oke. Berarti bintangnya di sini 121% dari harga awalnya siapa? 120.000. Oke, bahasa Indonesia ini kita rubah ke bahasa matematika. 121% dari 120.000. Oke, kalau sudah nolnya kita coret 2, lalu kalikan 121 dengan 12. Hasilnya ketemu 1452. Karena nolnya sisa 2, 12 kita tambahin 02. Maka harga akhir atau harga penjualan kembali pedagang tersebut adalah Rp145.200. Oke, kita lanjut nomor 2. Jenny membeli sebuah jaket seharga 250.000. Oke. Saya tulis dulu. Berarti itu adalah harga, ini nomor 2. Itu adalah harga awal 250.000. Jika Jenny mendapat diskon 15%, diskon 15%, maka uang yang harus dibayar adalah uang yang harus dibayar adalah harga akhir. Ingat ya tadi ya, kalau untung di plus, kalau rugi di min, kalau diskon di min atau dikurangi. Oke, kita balik lagi. Nah, ingat nilai sempurna dari persenan berapa? 100%. Oke, sebentar. Ini 100%. Nah, karena didiskon 15%, berarti kan dikurangi 15%, dipotong 15%. Nah, sisanya berapa? 100 kurangi 15%, yaitu 85%.
Maka harga akhir adalah sekian persen dari harga awal. Bintangnya sudah ketemu, yaitu 85%. 85% dari harga awalnya siapa? Harga awalnya 250.000. Oke, kita ubah ke bahasa matematika. 85% dari 250.000. Oke. Sama dengan nolnya coret 2, lalu 85 kalikan dengan 25. Oke, ketemu 2125. 2125, karena nolnya sisa 2, 1 dan 2, kita tulis nolnya 1, 2. Nah, harga awalnya 250.000 didiskon 15% menjadi Rp212.500. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3 kita baca dulu. Jika satu kardus apel memiliki tara 0,5%, kita tulis dulu nomor 3. Tara 0,5% dan saat ditimbang beratnya 5 kilo. Oke, berarti 5 kilo ini adalah bruto. Karena saat ditimbang beratnya 5 kilo. Bruto 5 kilogram. Tentukan berat apel dalam kardus. Berarti yang ditanyakan kan berat apelnya aja. Berarti karena berat apel yang ditanyakan adalah neto dalam kilogram. Oke, kita lihat rumus dulu. Rumus mencari neto. Nah, di sini ada mencari neto. Nah, neto adalah sekian persen dari bruto. Oke, neto adalah sekian persen dari bruto. Saya tulis dulu. Neto adalah sekian persen dari bruto. Oke. Nah, posisinya bruto itu kan 100%. Ya kan? Bruto 100%. Di dalam bruto ada yang namanya tara dan neto. Oke. Posisinya taranya adalah 0,5%. 0,5%. Berarti netonya berapa? 0,5% ditambah berapa? Bisa 100%? Atau dengan kata lain kita bisa nyari dengan cara 100% dikurangi 0,5%. Hasilnya 99,5%. Oke. Jadi netonya itu adalah 99,5% dari brutonya berapa? Brutonya adalah 5 kilo. Kita ubah ke bahasa matematika. 99,5% dari 5 kilo. Nah, ketika kalian menemukan perkalian desimal, langsung saja kalikan angkanya. 99,5 kalikan 5 ketemu 497,5 per 100. Nah, karena dia di per 100, maka komanya nolnya kan ada 2 nih. 1, 2. Maka ini komanya maju 1, 2. Jadi di sini. Jadi 4,975
kilogram. Oke, ketika taranya 0,5% dan brutonya 5 kilo, maka netonya adalah 4,975 kilogram. Kita lanjut nomor 4. Seorang pedagang membeli 1 karung beras dengan berat 100 kg dan tara 2%. Oke, 100 kg ini adalah bruto. Bruto 100 kg. Kemudian tara, kemudian taranya 2%. Kemudian dijual kembali dengan harga 9.000 per kilo. Oke. 9.000 per kilo. Berapa uang yang diperoleh pedagang jika seluruh berasnya habis? Nah, posisinya di sini kita perlu tahu. Di dalam 1 karung beras itu ada berapa kilo beras? Ya, jadi brutonya 100 kg, tarannya 2%, maka netonya berapa kilo? Ya, caranya persis dengan nomor 3. Cuma nanti di akhir ketika netonya sudah ketemu kilogramnya langsung dikalikan dengan 9.000 ini. Oke, kita langsung cari netonya ya. Untuk mencari neto kita perlu gambar ini dulu. Nilai sempurna dari persen itu adalah bruto ya. Sedangkan bruto terdiri dari apa? Tara dan neto. Oke, kalau taranya 2%, netonya berapa persen? Atau berapa ditambah 2% bisa menjadi 100%? Atau 100% dikurangi 2% menghasilkan 98%. Maka neto adalah 98% dari bruto. Oke, brutonya berapa? Brutonya 100 kg. 100 kg ya. Langsung kita ubah ke bahasa matematika, 98% dari 100 kg. Nolnya habis, coret ya. Netonya ketemu 98 kg. Nah, ingat tadi ketika neto sudah ketemu 98 kg, langsung kalikan dengan harga berasnya per kilo. Berarti langsung uang yang didapat karena harga berasnya per kilo 9.000 dan ada 98 kg beras, maka langsung dikalikan 98 dikali 9.000. Ketemu 882 karena nolnya ada 3, 1, 2, 3. Tambah nolnya 3. Nah, jadi berapa uang yang diperoleh pedagang tersebut? Oke, uang yang diperoleh pedagang tersebut jika seluruh berasnya habis terjual adalah 882.000 rupiah. Oke, lanjut nomor 5. Lisa membeli saham Telkomsel dengan modal 45 juta. Langsung kita tulis nomor 5. Modal awal adalah 45 juta. Setelah seminggu saham tersebut turun 4%. Turun 4%. Ini kok jadi hijau? Turun 4%. Berapa nilai modal akhir saham Lisa? Oke, kita bisa pakai rumus untung, rugi, dan diskon ya. Kalau tadi untung katanya ditambah,
Ya, kalau rugi dikurangi, kalau diskon dikurangi. Nah, kalau saham turun juga dikurangi. Mirip kayak ini, tapi kita bisa pakai cara di awal tadi. Oke. Oke, karena turun 4%, nilai sempurna dari 100% itu berapa sih? Sebentar. Nilai sempurna dari persenan itu berapa sih? Kan 100%. Karena turun 4% berarti dikurangi 4%. Ya kan? Karena dikurangi 4%, sisanya 100 dikurangi 4, yaitu 96%. Berarti langsung modal akhir adalah sekian persen dari modal awal. Nah, bintangnya di sini 96% ya. Kenapa? Karena setelah dikurangi 4% tadi, turun 4%. Dari modal awal 45 juta. Langsung kita ubah ke bahasa matematika. 96% dari 45 juta. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghitungnya gimana? Kita bisa langsung coret 02, 02. Lalu kalikan 96 dengan 45. Oke, kita kalikan. Ketemu 4, 3, 2, 0. Karena sisa nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Maka kita tambah nolnya 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 titik, 1, 2, 3 titik. Nah, jadi ketika modal awalnya 45 juta, kemudian saham tersebut turun 4%, maka modal akhirnya sisa 43.200.000 rupiah. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6. Upin memiliki modal 24 juta. Oke. Modal awal 24 juta. Dan berinvestasi pada obligasi atau surat hutang dengan pertumbuhan 28% per tahun. Oke, bintang persen itu 28%. Oke. Berapa nilai modal akhir Upin jika disimpan selama 9 bulan? Bulan itu berarti T ya, 9 bulan. Yang ditanya adalah modal akhir. Nah, untuk mencari modal akhir, ingat kalau modal akhir itu adalah modal awal yang ditambah bunga. Sebentar, ini apa ini? Rp24 juta gini ya. Modal akhir itu adalah modal awal ditambah bunga. Ya kan? Nah, posisi dari modal awal sudah diketahui. 24 juta. Yang belum diketahui apa? Bunganya. Kita belum tahu bunganya berapa. Nah, untuk mencari bunga, rumusnya seperti di atas, bunga adalah sekian persen dari modal awal dikali T per 12. Bentar kita lihat. Nah, seperti ini rumusnya. Ya. Oke, berarti kita nyari bunga dulu. Bunga adalah
sekian persen dari modal awal dikali T per 12. Nah, bintangnya berapa? Bintangnya di sini 28 ya. Berarti di sini 28% dari modal awalnya 24 juta. Juta kali T-nya berapa? T-nya adalah 9 per 12. Nah, kalian bisa langsung ngalikan atas dengan atas dengan atas. Dibagi bawah kali bawah gitu. Kalian juga bisa mengalihkan itu. Tapi kalau kalian nggak pakai kalkulator, waktunya cukup lama. Ya, jadi kalian bisa menggunakan aturan pencoretan. Misal nih, 24 dengan 12 sama-sama bisa dibagi 12. Kalian juga bisa membaginya dengan 2, tapi nanti agak lama. Jadi bagilah dengan angka yang paling besar. Nah, 12 dibagi 12, 1. 24 dibagi 12, 2. Kemudian 02 coret, 02 coret. Langsung kalikan 28 kali 2 kali 9. 504. Oke, karena nolnya ada sisa 1, 2, 3, 4. Tambahkan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 titik, 1, 2, 3 titik. Oke, ketika modal awalnya 24 juta, kemudian pertumbuhannya 28%, maka bunganya menjadi 5.040.000. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kita kan disuruh nyari modal akhir nih. Modal akhir itu ingat yang ini ya. Modal awal ditambah bunga. Modal awalnya tadi 24 juta. Kemudian ditambah 5.040.000. Langsung jumlahkan ya. 1, 2, 3. 0.04.029. Oke. Jadi modal akhirnya adalah 29.040.000. Kita lanjut ke nomor 7. Ipin memiliki modal 15 juta. Oke, 15 juta ini adalah modal awal. Modal awalnya 15 juta. Dan berinvestasi pada obligasi dengan pertumbuhan 24%. Bintang persennya adalah 24%. Berapa lama Ipin menyimpan uang tersebut jika modal akhirnya menjadi sekian? Oke. Modal akhirnya menjadi 17.400.000. Yang ditanyakan apa? Berapa lama, ya kan? Berapa lama itu artinya T. Berapa bulan gitu kan? Nah, untuk mengerjakan soal ini, ketika diketahui modal awalnya sekian, modal akhirnya sekian, kemudian bintangnya sekian, 24%, kita lihat rumus. Nah, kita langsung pakai rumus ini. Bunga. Ya. Loh, kenapa kok kita pakai rumus bunga? Nah, kita lihat di sini. Modal awalnya 15 juta, terus ketambahan bunga, jadi 17.400.000. Berarti 15 juta ditambah berapa? Bisa 17.400.000 ditambah 2.400.000. Atau yang bingung caranya, langsung modal akhir dikurangi dengan modal awal. Kita kurangkan seperti ini. Nolnya 3, oke, titik. Ini 400, ini 2.
bunganya 2.400.000. Nah, kalau ada bunga, ada bintang, ada T, berarti kita langsung pakai rumus bunga. Ya, kita pakai rumus bunga. Bunga sama dengan sekian persen dari modal awal selama T bulan. Bunganya langsung kita ganti itu ya. 2.400.000 ada sama dengan, kita tulis sama dengan, bintangnya berapa? Bintangnya 24%. 24% dari modal awal 15 juta kali T-nya kan yang ditanyakan. Biarkan dia tetap jadi T per 12. Oke, ingat seperti cara yang tadi ya. Supaya memudahkan menghitung tanpa kalkulator, langsung aja kita coret 24 dengan 12. 12 bagi 12 1, 24 bagi 12 2. 20 ini kita coret, 20 itu kita coret. Kemudian ingat perkalian silang, karena posisinya yang dicari T, maka T biarkan di kanan, T begini, ya. Kemudian 2.400.000 biarkan di kiri, oke. Posisinya kita mau nyari T. Mau nyari T ini, berarti T itu harus dijomblokan. Caranya jomblokan gimana? Sisanya ini 2, 15 dan bla 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 harus dipindah ke seberang. Ya. Ketika dipindah berarti yang awalnya di atas menyeberangi sama dengan jadi di bawah. Ini 2, kita pindah ke bawah, 2. 15 nolnya 4, kita pindah ke bawah, jadi kali ya. 15, 1, 2, 3, 4. Gitu. Oke, kalau sudah, nolnya bisa kita coret. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian 2 dengan 24. 2 bagi 2, 1. 24 bagi 2, 12. Nah, sekarang sisa siapa? T sama dengan 12, terus sisa nolnya 1. Jadi 120 per. Yang bawah sisa siapa? Sisa 15. Per 15. 120 dibagi 15. Oke, 120 dibagi 15, 8. Oke, nah maka untuk nomor 7 itu, sebentar. Lama waktu Ipin menyimpan uang tersebut jika modal akhirnya menjadi sekian adalah 8 bulan. Oke, kita lanjut. Nomor terakhir. Nomor 8. Taehyung memiliki modal 4.200.000. Oke, nomor 8. Modal awal 4.200.000 dan berinvestasi pada suatu obligasi. Setelah 7 bulan, 7 bulan berarti T, nilai modalnya menjadi sekian. Siapa ini? Modal akhir 4.714.500. Tentukan persentase pertumbuhan obligasi. Siapa yang ditanya? Ditanya adalah bintang persen, ya kan? Nah, caranya sama persis dengan nomor 7, cuma posisinya T-nya kita isi, bintangnya kita biarkan tetap bintang. Oke. Oke, di sini kita perlu tahu modal awal ditambah bunga menjadi modal akhir kan?
Maka 4.200.000 ditambah berapa? Bisa 4.714.500 rupiah. Gitu kan? Atau kita langsung kurangkan 4.714.500 gini. Kita kurangkan dengan 4.200.000. 500.415. Oke, bunganya ketemu 514.500 rupiah. Oke. Langsung kita tulis rumusnya dulu ya. Bunga sama dengan sekian persen dari modal awal kali T/12. Bunganya kita isi 514.500. Sama dengan bintangnya berapa? Nggak tahu berapa, biarkan. Per 100 kali modal awalnya ini ya, 4.200.000. Kali T-nya berapa? T-nya adalah 7/12. Nah, kalian bisa nyoret atau kalian bisa langsung mengalihkan silang. Posisi bintang harus kita jomblokan. Biarkan dia di kanan. Biarkan bintang di kanan atas. Oke. Lalu yang asli di kiri siapa? 514.500. Yang ada di bawah siapa? Ada 100, ada 12. Pindahkan ke atas. Jadi kali 100 kali 12. Oke. Perpanjang. Yang ada di atas sebelah kanan ada siapa aja? Ada 4 juta sekian sama 7 melewati sama dengan awalnya di atas pindah ke bawah. 4.200.000 kali 7. Oke, kalau sudah nolnya di sini ada 4, kita coret dulu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah ini gimana? 12 sama 42 sama-sama dibagi dengan 3. 12 bagi 3, 4. 42 bagi 3, 1, 4. 14. Langsung aja ya biar cepat ya. Berarti bintangnya ketemu 21%. Jadi persentase pertumbuhan obligasi per tahun adalah 21%. Nah, ini adalah salah satu cara mengerjakan soal-soal aritmatika sosial. Jika teman-teman memiliki cara lain, silakan, karena banyak jalan menuju Roma. Jadi di setiap soal matematika bukan hanya satu cara, tapi banyak cara. Semoga video ini bermanfaat and see you on the next video.